Hari ini aku bakalan ngebahas revolusi Prancis. Dan yang pertama yang akan aku bahas adalah latar belakang revolusi Prancis. Revolusi Prancis mempunyai beberapa latar belakang. Yang pertama, kondisi kelaparan dan krisis pangan di Prancis. Pada tahun 1774, Menteri Keuangan Prancis Robert Jacques Turgot mengeluarkan edik yang membebaskan perdagangan gandum. Namun, pada saat yang sama terjadi gagal panen. Akibatnya, terjadi penimbunan gandum oleh para spekulan dan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga gandum. Hal ini menyebabkan kelaparan dan kerusuhan akibat kelangkaan gandum yang merupakan bahan roti, makanan pokok rakyat Prancis. Yang kedua, hutang kerajaan Prancis yang menumpuk akibat perang melawan Inggris dalam Perang 7 Tahun dan Perang Kemerdekaan Amerika. Prancis memiliki hutang yang sangat besar kepada para pakri, terutama di Belanda, akibat pengeluaran besar untuk biaya perang melawan Inggris yang merupakan musuh besarnya. Perang ini adalah Perang 7 Tahun, 1756 hingga 1763, dan Perang Revolusi Amerika 1775 hingga 1783. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan yang bertindak semena-mena. Prancis pada masa sebelum revolusi adalah negara feodal. Para bangsawan dan anggota kerajaan pada masa kerajaan Prancis memiliki hak luar biasa. Mereka memiliki letters de compte yang dapat memenjarakan siapapun yang dianggap ancaman bagi para bangsawan. Mereka juga memiliki tanah yang luas dan hak atas panen rakyat di wilayah kekuasaan mereka. Akibatnya, para bangsawan hidup mewah dan di atas hukum, sementara rakyat menderita. 4. Pajak yang memberatkan rakyat Prancis. Di kerajaan Prancis, para bangsawan dan agamawan Katolik bebas pajak, sementara rakyat biasa harus membayar berbagai pajak dalam jumlah besar yang memberatkan. Pajak yang memberatkan ini misalnya adalah gabel atau pajak garam, karena garam sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak oleh rakyat. Yang kelima, gaya hidup mewah para bangsawan dan anggota kerajaan. Ketika rakyat hidup kesusahan dan kelaparan, para bangsawan dan anggota kerajaan hidup mewah di kastel atau istana mereka. Kemewahan ini misalnya terlihat pada perhiasan dan pakaian yang digunakan para bangsawan. Ini menimbulkan kecemburuan dan kemarahan rakyat. Yang keenam, ide kekuasaan rakyat dan demokrasi dari abad pencerahan dan revolusi Amerika. Suksesnya revolusi Amerika dan ide-ide abad pencerahan atau Aufklärung memberikan gagasan pada kaum terpelajar di Prancis bahwa ada sistem pemerintahan lain yang mendengarkan suara rakyat. Mereka berusaha merubah kerajaan Prancis yang bersifat autokratik menjadi demokrasi seperti di Amerika Serikat. Yang ketujuh, munculnya kalangan kelas menengah atau bourgeois yang memiliki kekayaan namun dipinggirkan secara politik. Parlemen Prancis terbagi menjadi 3 kamar. Estarte pertama, agamawan Katolik. Estarte kedua, bangsawan. Estarte ketiga, rakyat biasa. Akhirnya kalangan menengah yang terdiri dari bourgeois, saudagar, dan rakyat biasa memiliki suara kecil karena hanya memiliki sepertiga suara di parlemen meskipun jumlahnya paling banyak. Selain itu, Prancis juga tidak memiliki konstitusi untuk membatasi kekuasaan para bangsawan dan raja. Tokoh-tokoh yang berpengaruh di revolusi Prancis adalah: yang pertama adalah Raja Louis XVI. Jauh sebelum pemerintahan Raja Louis XVI, kondisi politik di Prancis sudah mulai goyah. Sejak pemerintahan Raja Louis ke-14 1643 sampai 1715 hingga Raja Louis XV 1715 sampai 1774, rakyat Prancis sudah menaruh rasa dendam dan benci pada pemerintahan rajanya sendiri. Pasalnya, kekuasaan raja-raja tersebut sangat absurd dan tidak dapat diganggu-gugat. Penarikan pajak yang semena-mena ditambah dengan beban keuangan yang hampir seluruhnya dibebankan pada rakyat tentu membuat rakyat murka. Yang kedua adalah Marie Antoinette.
Setelah menikah dengan Raja Louis XVI pada tahun 1770, ia menjadi putri mahkota Prancis dan akhirnya menjadi Ratu Prancis pada saat suaminya naik tahta sebagai raja. Antoinette dinilai terlalu boros dan hanya mementingkan kemewahan. Ia gemar berpesta, berbusana mahal, dan memiliki properti mewah di mana saja. Tindakannya yang dirasa tidak memiliki empati terhadap kesusahan rakyat, itulah yang memunculkan kebencian dan berujung pada revolusi Prancis. Yang ketiga adalah John Locke. John Locke mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh sentral dengan pemikiran dan ide-idenya yang dapat menginspirasi rakyat Prancis pada saat itu. Meskipun ia tidak terlihat langsung, History Court dalam lamanya menulis bahwa pemikiran John Locke memengaruhi kuatnya semangat rakyat dan menurunkan dominasi raja pada saat revolusi Prancis. Ia sendiri merupakan salah satu pemikir dan filsuf terkenal Eropa yang menulis dan menyatakan bahwa kekuasaan dan keadilan ada di tangan rakyat. Rakyat sebagai suara mayoritas dalam sebuah negara modern tidak boleh ditindas, dan sistem feodal dan monarki absolut yang semena-mena. Yang keempat adalah Montesquieu. Ajaran dan pemikiran yang paling terkenal, apalagi kalau bukan Trias Politica, yakni pemisahan kekuasaan pemerintah menjadi 3 bagian terpenting, terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemikiran ini telah diaplikasikan di hampir seluruh negara di dunia. Dengan adanya sistem ini, keberadaan sistem negara dengan dasar monarki absolut dan feodal tidak lagi dapat bertahan di zaman modern. Pemikiran dan ajaran Montesquieu juga berdampak besar bagi tatanan pemerintah Prancis setelah era revolusi Prancis berakhir. Kelima atau yang terakhir adalah Napoleon. Pada masa kejayaan, ia berhasil melebarkan kekuasaannya di banyak negara-negara Eropa, terutama di Eropa Barat. Karir militernya sangat cemerlang pada era revolusi Prancis dan menjadikan ia salah satu pemimpin yang paling disegani di daratan Eropa. Tak tanggung-tanggung, Napoleon dengan ambisinya dapat melancarkan serangan brutal dengan menembakkan banyak meriam ke kota Paris. Kejadian tersebut menjadi salah satu tonggak kediktatoran Napoleon, dan ia pun dikenal oleh banyak kalangan sebagai pemimpin berani yang penuh dengan ambisi. Revolusi Prancis memiliki dampak yaitu Revolusi Prancis juga membawa perubahan di bidang ekonomi. Salah satunya adalah penghapusan peraturan perdagangan dan pembentukan sistem matriks atau desimal yang kemudian disepakati sebagai sistem internasional dalam berbagai ukuran fisik. Adanya sistem yang bersifat global ini tentunya memberikan dampak yang sangat positif dalam pergerakan perdagangan internasional. Keuntungan ekonomi yang dimiliki gereja untuk menguasai tanah juga dihapus. Petani diberikan hak tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dampak sosial yang paling dirasakan adalah menghilangkan stratifikasi sosial serta adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, semboyan, egalite, fraternite, liberté, yang berarti kebebasan, keadilan, dan persaudaraan menjadi dasar bagi terwujudnya kesatuan bagi seluruh warga negara Prancis. Bidang politik tentunya adalah bagian terpenting yang berubah dari revolusi Prancis. Perubahan struktur politik dari monarki absolut menjadi republik adalah perubahan pertama di Eropa, menjadi bahan bakar baru bagi ide-ide kesetaraan, paham demokrasi, dan adanya lembaga-lembaga yang mampu menunjang kehidupan masyarakat Prancis. Kondisi ini memunculkan kemungkinan adanya perubahan dari monarki yang di banyak tempat menimbulkan ketidakadilan secara politisi. Revolusi Prancis berdampak pada penyebaran paham liberal ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Itu juga revolusi Prancis berpengaruh bagi Indonesia, terutama dengan adanya pembubaran VOC pada tahun 1799. Hal ini bersamaan dengan munculnya Republik Batav yang mengambil alih pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Meski status penjajahan masih berlangsung, perubahan seperti masuknya modal swasta, disusunnya Undang-Undang Agraria tahun 1870, penentangan kultur stelsel oleh kalangan liberal,
serta adanya politik etis pada awal abad ke-20 merupakan dampak jangka panjang dari revolusi Prancis. Ide-ide liberalisme menentang kolonial yang disamakan dengan penjajahan monarki atas masyarakat yang terjadi di masa lampau. So, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kalau kalian gak suka dengan video aku, kalian boleh dislike. So, thanks for watching and see you on the next video. Bye!